Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Tanpa terasa saat ini kita sudah masuk bulan Mei. Satu awal minggu yang kita boleh lakukan bersama-sama di dalam ibadah saat ini walaupun melalui live streaming. Tetapi Tuhan itu menyatakan selalu janjinya ya dan amin. Kalau dia berkata aku ada menyertai kita, maka percayalah dia ada sedang mendampingi kita semua menghadapi masalah. Menghadapi masa-masa waktu ini. Tidak pernah kita ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu tadi satu lagu yang luar biasa ya. Sebelum tadi kita mulai dengan firman Tuhan ini. Satu kata-kata terakhir tadi lagu terakhir mengatakan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi komitmen kita. Kita nyanyi bukan karena kita hafal lagunya, kita sudah terbiasa dengan lagu itu. Tetapi saat kata-kata itu dikatakan dengan iman, percaya dan dengan satu kerinduan kita kepada Tuhan. Biar anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menggenapi kata-kata lagu ini. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Saat ini kita sedang menjalani satu journey. Di mana kita mengenal Allah. Mengenal pribadi Allah lebih lagi. Dan hari ini temanya mengenal Tuhan sebagai gembala. Saudara mengenal Tuhan sebagai gembala. Berarti Tuhan itu seperti di dalam Yohanes berkata bahwa jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Dikatakan domba-domba karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu sekalian, tadi berkata, aku ikuti panggilanmu. Yesus sebagai gembala memiliki panggilan kepada kita semua. Kita harus meresponi dengan kata-kata, aku mau ikut panggilanmu Tuhan. Sampai kapan? Bukan sampai bulan Mei. Bukan sampai saat ini saja, tapi seumur hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mau berkata, aku ikut kepada panggilanmu Tuhan. Dia gembala yang luar biasa. Dan saat ini, saya mau ambil tema dari mengerti tentang Tuhan sebagai gembala. Satu tema berkata, no cross, no power. Mengatakan bahwa saat ini sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan ini kata-kata Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian ini dicatat dari Markus 8 ya. Itu dicatat di dalam 3 Injil sinoptik yaitu Matius, Markus dan Lukas. Dan dalam kitab Markus inilah satu-satunya Injil yang mencatat kehadiran kerumunan itu di mana tempatnya. Yang lain gak ada. Tapi di sini di atasnya kita melihat bahwa Tuhan rupanya sedang memberikan pengajaran ini. Tuhan sedang menyatakan kata-kata ini waktu ada di Kaisarea Filipi. Waktu dia sudah menyembuhkan dan dari Dekapolis pergi kemana sampai akhirnya Kaisarea Filipi itu ada di ujung di utara ya. Dan kita melihat bahwa kepada kerumunan ini Yesus menyatakan harga pengorbanan yang sebenarnya dari pemuritan. Penyerahan yang total, yang radikal diperlukan untuk mengikuti dia. Ia menawarkan mereka untuk ikut tetapi dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Di dalam mengikut Tuhan ada harga pengorbanan yang harus kita berikan. Sehingga pada saat kita nyanyi lagu tadi itu bukan lagu yang gampang untuk kita bisa ikuti. Itu bukan lagu yang hanya sekedar kita tahu lagu enak iramanya dan akhirnya cuma sekedar kata-kata lip service saja. Tapi kita mau melihat. Mari kita menjadi orang-orang yang menepati setiap kata-kata pujian yang kita naikkan. Apa yang menjadi komitmen kita karena Tuhan menyatakan ini. Di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 34 saya akan bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di awal dengan kalimat hampir 33 dulu saja. Diawali dengan kalimat ayat 31, Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Kata harus, ini ada penekanan yang luar biasa. Bukan sekedar harus dilakukan tanpa ada penekanan. Ini satu penekanan yang luar biasa dari bahasa aslinya. Memiliki bobot yang menyatakan ini sangat perlu. Saya bisa kasih contoh. Mungkin selama ini kita berkata kepada diri kita maupun kepada anggota keluarga kita. Sebelum makan kamu harus cuci tangan dulu ya. Harus cuci tangan. Oke. Mungkin selama ini kita melakukan itu bahkan lupa mungkin. Di mana kita di restoran duduk, nggak cuci tangan dulu, langsung aja kita makan. Tetapi dengan keadaan saat ini nih, PSBB begini nih, pandemi COVID begini, kata harus cuci tangan itu menjadi penekanan luar biasa. Bahkan kita habis megang apa? Harus cuci tangan. Mau megang ini, cuci tangan dulu. Atau pakai hand sanitizer. Kata harus itu memiliki satu penekanan yang luar biasa. Sehingga bukan sekedar, ya saya harus mandi sehari 2 kali. Sekarang kita keluar seperti ini aja, keluar aja ke pasar kemana, pulang. Kayak waktu hari Senin lalu saya keluar, pergi, pulang. Langsung sebelum ketemu yang lain ya saya harus mandi, bahkan keramas lagi. Itu melakukan satu keharusan yang benar-benar ada nilai, ada sesuatu bobot yang harus dilakukan. Mau tidak mau harus, itu penting sekali. Nah Yesus menyatakan ini kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Nanti kita lihat di ayat 34 bahwa Yesus tidak hanya menyatakan kepada murid-murid. Tetapi kepada orang banyak bahwa aku anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bapak Ibu, Yesus lakukan itu semua. Kita tahu dan kita menikmati saat ini anugerahnya. Kenapa? Karena Yesus melakukan apa yang harus dilakukannya. Yesus memiliki kuasa kok dia. Dia bukan disalib karena dia gak punya kuasa. Dia bukan disalib karena memang dia gak bisa menolak. Enggak, dia bisa menolak, dia punya kuasa karena dia Allah. Tetapi dia melakukan semua itu. Kalau kita mungkin ya udah karena kita nggak bisa lakukan sesuatu ya udahlah nyerah deh ya udah deh mau nggak mau deh. Tetapi Yesus saat itu menghadapi penderitaan, menghadapi sengsara, menghadapi penolakan, dibunuh bahkan dia bisa untuk menolak tapi dia tidak lakukan. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus melakukan semuanya karena dia memiliki ketaatan kepada kehendak Bapanya dan juga dia mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini dan memanggil dia sebagai Abba, sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Dengan sikap seperti ini di mana saudara ada bisa duduk. Nggak mungkin kalau karena tidak ada pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Yesus harus menjadi flesh, harus memiliki tubuh. Dia harus turun ke dunia ini menjadi manusia seperti kita. Kenapa? Karena di dalam penebusan itulah harus ada penumpahan darah. Darah hanya ada pada saat seperti ini. Manusia memiliki darah di dalam tubuhnya. Sehingga Yesus harus mengambil rupa seperti kita menjadi manusia. Kenapa? Karena hanya melalui penumpahan darahnya saja kita mendapatkan penebusan dan pengampunan. Di Ibrani 9 ayat 22 nanti Bapak Ibu bisa membaca itu. Yesus mati disalib bukan karena situasinya tidak bisa dia tolak. Semua itu Yesus lakukan untuk menebus kita dan membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu di ayat 33 tadi berkata, Yesus makanya menegur Petrus. Sampai dikatakan enyahlah iblis. Kenapa? Saya melihat bahwa sebelumnya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu baru saja Petrus berkata, waktu Yesus tanya siapakah aku menurut kalian? Terus Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Wah, Tuhan langsung memberikan pujian kepada dia. Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Petrus rasa, wow, saya mendapat pujian dari Tuhan. Dan langsung nih disambung dengan kejadian ini. Saat Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung penderitaan, Petrus langsung nyeret Yesus ke samping. Di tengah orang banyak diseret ke samping. Dan dia berkata gini, kiranya itu dijauhkan daripadamu. Jangan sampai seperti itu. Dikira Petrus dengan menunjukkan seperti itu, dengan berkata begitu, dia akan mendapat pujian lagi dari Yesus. Ternyata Yesus menegur dan bahkan dikatakan memarahinya di depan murid-murid itu dan orang banyak. Apa? Enyahlah iblis. Saudara, rupanya pengiringan kita kepada Tuhan, memikul salib itu, saat kita melihat contoh dan teladan Yesus, saat kita mengiring Tuhan, kita gak bisa skip untuk itu. Gak bisa kita nggak mau, pokoknya saya pengen menikmati kebangkitannya.
kan sesudah Yesus mati, bangkit tuh, menang tuh. Saya mau minta menang ya aja. Saudara, ternyata tidak bisa seperti itu. Karena apa? Tuhan sampai berkata, itu pemikiran bukan pemikiran yang dari Tuhan. Pemikiran seperti itu pemikiran manusia. Pemikiran yang tidak baik. Karena apa? Mengikut Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Memang kita harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal mengalami penderitaan mungkin. Mengalami penolakan mungkin. Dan pada saat itu Petrus kaget ya. Ternyata dia tidak dapat pujian. Tapi malah dia dimarahi, ditegur dengan keras oleh Tuhan. Sampai Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis. Jadi kita melihat iblis selalu merancangkan, jangan mau jadi anak Tuhan kok kamu menderita sih. Kok jadi anak Tuhan kamu sengsara begini sih. Kok menderita kayak seperti ini sih. Mana buktinya? Jangan mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan katanya kemenangan. Mana buktinya? Saudara, sering kita mengalami bahwa iya ya kenapa saya mengalami begini ya. Kok saya mengalami hal yang gak enak ya. Saudara, kita mau belajar. Seperti gembala kita memberikan teladan. Dia berjalan di depan kita dan kita mau mengikutinya. Mari kita ikuti teladan Tuhan. Ayat 34. Ini yang akan kita bahas sama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Jadi di situ jelas dikatakan ada orang banyak. Tidak hanya murid-murid saja. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Kembali ada kata harus. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus melanjutkan di ayat ini suatu konsekuensi yang akan kita hadapi. Saat kita berkata, Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, konsekuensi ini harus kita jalani. Tuhan berkata, mau mengikut aku? Pertama, kita harus lakukan hal ini. Menyangkal diri, memikul salib. Tidak ada jalan pintas untuk mengikuti Yesus. Jelas di sini Tuhan katakan kalau mau mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Semua ini dilakukan secara bersamaan, saudara. Bukan gini, kita nyangkal diri dulu, selesai nyangkal diri, kita pikul salib, Enggak. Seumur hidup kita, seperti tadi ku ikut akan setia mengikuti panggilan Tuhan seumur hidup kita. Kenapa? Seumur hidup kita di mana kita melangkah, di situ kita menyangkal diri, di situ kita sekaligus memikul salib kita dan mengikuti teladan Tuhan. Tidak dilakukan satu persatu, seolah-olah selesai satu, sekarang naik, yang kedua, enggak. Seumur hidup kita harus mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga jelas di sini pertanyaan kepada diri kita, coba kita cek. Bertanya kepada diri kita sekarang. Kenapa ya? Kok saya memutuskan diri untuk mengikut Tuhan ya? Kenapa ya saya memutuskan diri untuk terima dia sebagai juru selamat ya? Kenapa? Coba renungkan saudara. Kenapa saudara menerima Yesus? Kenapa sekarang saudara menjadi orang-orang dikatakan sebagai orang percaya? Bertanya di dalam diri kita. Merenungkan ini. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu dulu murid-murid dan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Waktu Yesus memecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan dibagikan kepada 5.000 laki-laki. Dan terjadi mujizat yang luar biasa. Wow, orang kagum. Langsung mereka mau ikut Yesus. Tetapi saat Yesus memberikan pengajaran yang keras, mereka meninggalkan. Sampai Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, tidakkah engkau juga mau meninggalkan? Saudara, seringkali kita ikut Yesus, kenapa? Sama Yesus enak. Ada mujizat, ada kesembuhan, lagi susah ditolong. Kita sekedar melihat Yesus dari satu sisi, bahwa dia pembuat mujizat, bahwa dia Allah yang berkuasa, bahwa dia Allah yang dapat menolong setiap saat kita berseru kepadanya, dia akan menolong kita. Seperti orang-orang yang mengikuti Yesus hanya karena 5 roti 2 ikan, hanya untuk perut mereka, hanya untuk kedagingan mereka dipenuhi. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus juga pada saat dia berkata, kalau engkau menerima akulah Tuhan dalam hidupmu, aku yang berdaulat penuh memerintah atas hidupmu. Maukah? Apakah kita pikir, aduh udah deh jangan, kalau Tuhan yang berdaulat itu soal-soal begitu jangan, dijauhkan daripadaku. Tapi kita mau lihat bahwa disinilah kita mau menetapkan bahwa kenapa kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Karena suatu pengajaran seringkali berkata gini, udah terima Yesus aja, datang sama Yesus, udah kamu gak usah mematuhi apa-apa, gak usah. Kamu gak usah berubah, gak usah. Pokoknya datang sama Yesus, kamu menerima keselamatan. Datang aja, dia juru selamat yang luar biasa. Saudara, ini membuat seperti Yesus itu seperti terbagi bagi kehidupan kita. Padahal ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, ya harus percaya
dalam kepenuhan Tuhan. Slide selanjutnya dikatakan begini. Ya, satu kata-kata, terimalah Kristus seutuhnya atau tidak menerima Kristus sama sekali. Ini satu perkataan yang keras sekali, seorang hamba Tuhan A.W. Tozer ya mengatakan itu. Mengatakan salah memandang Yesus. Seringkali kita nggak mau, kalau mau menerima Kristus, terima dia semuanya. Terima dia secara utuh bahwa dia juga juru selamat yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari dosa. Tapi sekaligus dia juga Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Jadi di situ jangan sampai katanya hamba Tuhan ini dikatakan kita salah memandang Yesus. Yesus itu sebagai semacam perawat ilahi aja buat kita. Dapat datang pada saat kita rasa sakit karena akibat dosa. Dan setelah ia menolong kita berkata bye-bye, selamat tinggal. Dan tidak mau lagi pergi, tidak mau lagi ikut seperti yang Gembala Agung katakan. Kita mau dengan sikap hidup kita sendiri. Nah kita melihat di sini bahwa kita menerima dia sebagaimana dia adanya. Juru selamat yang diurapi, Mesias itu. Dan Tuhan yang adalah Raja di atas segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini satu pernyataan lagi selanjutnya kita melihat. Marilah kita memandang Yesus Tuhan kita di tempat tinggi yang kudus. Mengenakan mahkota. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja atas semua. Memiliki hak sempurna untuk menuntut ketaatan penuh dari semua orang-orang yang telah diselamatkan. Satu kata-kata yang mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya Kristus, kematiannya di kayu salib menebus saudara dan menebus saya. Ketika percaya Kristus, kebangkitannya memberikan kita kekuatan untuk memiliki arah yang baru dalam hidup kita. Kelahiran baru. Kehidupan baru itu harus selalu dibarengi dengan arah hidup yang baru. Tadinya kita menuju kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan. Saat ada kelahiran baru, menghasilkan keinginan dalam hati kita untuk menaati perintah Kristus. Jika tidak ada kelahiran baru, tidak ada keinginan untuk mentaati Yesus. Pertanyaannya, adakah keinginan kita untuk menaati Yesus? Kalau enggak, berarti kita belum dilahirkan baru. Tapi kalau ada terjadi kelahiran baru dalam hidup kita. Kita mengikuti Gembala Agung. Arah Gembala Agung mau kemana kita mengikuti. Teladannya seperti apa kita ikuti. Ikuti panggilan Tuhan. Kalau Tuhan berkata mau ikut aku. Oke, sangkal diri. Pikul salib. Ikut aku. Satu hal yang luar biasa saat ini. Yang harus kita pelajari. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini. Penekanannya setiap orang yang mau mengikut aku menyangkal diri. Menyangkal diri apa sih? Menolak, meninggalkan. Bahkan menurut Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27 itu berarti membenci. Sampai katanya begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini bukan berarti Tuhan ajar kita untuk benci orang lain. Tetapi di sini Tuhan mau menekankan kesetiaan kita kepada Allah. Harus mengatasi semua keterikatan kita dengan lainnya. Dan hanya mengutamakan Allah dalam hubungan baru. Baru di situ kita akan mengalami hubungan yang sehat dan baik. Dalam diri kita walaupun telah ditebus Bapak Ibu masih memiliki banyak keinginan daging atau sifat-sifat dosa yang menghalangi maksud Allah bagi kita. Bahkan dapat menghancurkan kita. Contohnya apa? Simson itu kalah bukan karena pedang dari Filistin, bukan karena tombak dari Filistin, bukan. Simson itu bukan kalah karena memang mungkin tipu muslihat Delila, tetapi pertama-tama dia dikalahkan oleh nafsu dan kedagingannya sendiri, sehingga ia menyerahkan rahasia kekuatannya kepada seorang wanita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, musuh terbesar setiap orang adalah dirinya sendiri. Yaitu segala kebodohan, kedagingan dan keinginan jahat. Hanya dengan menyangkal semua yang buruk dan mengembangkan sisi positif dalam diri kita. Kita bisa mencapai maksud Allah yang mulia bagi kehidupan kita. Kekristenan tanpa penyangkalan diri bukanlah itu kekristenan yang Yesus maksudkan. Dan kita melihat sekarang arti dari penyangkalan diri itu apa sih? Yang pertama, penyangkalan diri adalah menyerahkan hak dan otoritas kita sepenuhnya kepada Allah. Mengakui kebergantungan kita pada Allah dan karena itu menyerahkan hak dan otoritas kita sepenuhnya kepada Allah. Kristus memberikan teladan yang indah bagi kita. Seluruh hidupnya adalah satu penyerahan penuh untuk melakukan kehendak Bapa. Dan puncaknya adalah ketika dia bergumul di Taman Getsemani.
Dengan konsisten Yesus menyerahkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Dan dalam doa Bapa kami yang sebentar kita akan naikkan sama-sama setelah perjamuan kudus. Kita melihat di situ bahwa mengungkapkan kerinduan terbesar kita sebagai pengikut Kristus adalah Yesus, namamu saja ya Tuhan, kerajaanmu saja ya Tuhan, bahkan kehendakmu saja Tuhan sebagai perhatian besar dalam hidup kita dan bukan ambisi dan kehendak kita. Jadi ingat, penyangkalan diri adalah menyerahkan hak dan otoritas kita sepenuhnya kepada Allah. Mengakui benar kebergantungan kita kepada Allah. Saudara dan saya dalam masa-masa ini kita harus mengakui. Tidak bisa tidak. Saudara keluar dari Tuhan. Keluar dari anugerah Tuhan. Saudara putus hubungan di dalam hubungan intim dengan Tuhan. Tidak pernah ada kekuatan. Saudara akan tanpa tunggu lama kita akan lemah. Kita akan jatuh. Kita menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi kita mau saat ini berkata, menyangkal diri bahwa di dalam keadaan yang sulit seperti ini pun Tuhan, aku mau menyangkal diri bahwa mengakui bahwa otoritas itu, hak itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Mother Teresa mengatakan begini, saya pensil kecil di tangan Allah yang sedang menulis, yang mengirimkan surat cinta kepada dunia. Saudara, kita ini sebagai alat Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menulis satu karyanya yang indah, saudara. Terserah kepada dia mau tulis apa. Saat kita menyerahkan bahwa hak otoritas adalah Engkau Tuhan. Engkau yang menulis buku kehidupanku, terserah kepadamu Tuhan. Kenapa? Karena kita seperti Mother Teresa berkata, kita ini hanyalah sebuah pensil di tangan Allah. Yang melukiskan, mengirimkan surat cinta kepada dunia. Dan seorang bernama Francis Havergal mengungkapkan penyerahan diri yang total kepada Allah. Dengan indah dalam syair lagunya, Take My Life and Let It Be Consecrated. Semua yang ia miliki ia baktikan kepada Tuhan. Dalam lagu itu tangannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kakinya untuk pergi menyebarkan Injil. Suaranya untuk memuji Sang Raja selamanya. Hartanya semuanya menjadi milik Tuhan. Dan waktunya hanya untuk memuliakan Tuhan. Ia memeteraikan lagu tersebut dalam kesaksian kehidupnya. Cara terbaik untuk menjalani kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Kristus sebagai penguasa hidup kita. Kita lihat selanjutnya, penyangkalan diri. Berarti ini dia. Selain hak otoritas adalah sepenuhnya milik Tuhan. Penyangkalan diri setiap hari. Pertempuran. Katakan sama-sama. Pertempuran. Peperangan. Sampai kapan? Seumur hidup kita menaklukkan dosa dalam diri kita. Kita lihat slide selanjutnya. Ini saya terkesan sekali waktu di sekolah minggu. Dan ini saya pikir ini menjadi pengingat buat kita. Waktu Natal saya pernah tayangkan ini ya. Ini hati kita nih begini nih. Hati kita sebelum terima Tuhan dan kedagingan kita tuh cenderungannya seperti ini. Kesombongan, keras kepala, hawa nafsu, kemalasan, amarah, kelicikan, pencuri. Itu ada di dalam diri kita. Itu kita terus bertempur dengan kedagingan ini. Kenapa? Karena untuk lepas dari keinginan dosa yang melekat dalam diri Rasul Paulus saja. Dia bergumul sampai ia mendapatkan kemenangan rohani di dalam diri Allah. Roma 7 ayat 18 saya akan kutip. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak ada dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan yang apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi penyangkalan diri, pertempuran. Tidak bisa tiap. Kapan? Setiap hari. Sampai kapan? Seumur hidup. Tidak bisa lepas. Selagi Tuhan karuniakan hidup, di situ pertempuran kita untuk menyangkal diri. Dan kita musuh setiap orang adalah dirinya sendiri. Keegoisannya, hawa nafsu dan keinginan daging dalam dirinya. Kegagalan untuk menaklukkan sifat buruk dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Itu secara pasti menghambat kemajuan yang diharapkan Tuhan dari kita. Penyangkalan diri dilakukan seumur hidup kita. Dan bisa terjadi ini untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita tahu bahwa tujuan dari penyangkalan diri adalah memulihkan gambar Allah di dalam diri kita. Supaya maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri ini mengakibatkan apa sih? Apa yang diakibatkan kalau kita bisa menyangkal diri? Mengakui diri kita hanya sebagai pengelola. Hanya sebagai penata layanan Tuhan. Dari segala sesuatu yang ada pada diri kita. Apa? Talenta kita, kepandaian kita, kekayaan, waktu, kesempatan, kelancaran, kesehatan, dan sebagainya.
kita mengaku itu adalah karunia Tuhan. Dan semua itu dipakai bukan untuk kepentingan diri lagi, kita sendiri lagi. Apalagi untuk memboroskan dengan tujuan yang berdosa. Sebaliknya akan dipakai dengan kerendahan hati, disiplin dan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan maksud dan ketetapan Allah. Dan akibat dari kita menyangkal diri setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan iri karena orang lain mendapat keuntungan lebih besar. Kita nggak akan bilang, Tuhan kenapa dia diberkati begitu, kok aku enggak? Kok dia masih tetap bisa bekerja, sekarang aku PHK Tuhan? Kok begini Tuhan? Dalam penyangkalan diri, kita tidak akan iri pada saat orang lain mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena kita tahu yang berhak mengatur semuanya adalah Tuhan melalui anugerahnya. Dan tahu persis bahwa penyertaan Tuhan semua keuntungan dunia dapat menjadi kutuk. Memampukan kita bersyukur saudara. Saat kita menyangkal diri, kita dimampukan untuk bersyukur dan berbahagia dalam segala keadaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita menurut caranya yang terbaik bagi kehidupan kita. Menjadikan kita tidak terikat pada dunia, sehingga kita ketika segalanya diambil kembali oleh Tuhan. Walaupun ia dapat kita merasakan kesusahan, tetapi kita tidak terikat kepada itu. Tetap ada sukacita Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, pikul salib, Bapak Ibu sekalian. Pikul salib menggambarkan perjalanan yang berat dan sendirian. Selanjutnya tidak ada jalan kembali bagi kita. Salib bukan pencobaan, bukan juga kesulitan hidup yang harus kita derita. Seringkali saat kita bilang gini, aduh saya ini punya mertua cerewet banget, ngatur banget, saya sebel. Terus kita sering bilang, ya udah itu udah salibmu, pikul salib. Kita sering kali gitu ya, merasa bahwa pikul salib itu seperti itu gitu. Pikul salib itu pada saat kita mengalami, aduh gemes nih, istri gue cerewet banget. Udah masa sekarang PSBB, ada di rumah melulu. Aduh cerewetnya gak tahan, kuping gue panas. Saudara begitu ada kesempatan, Pak beliin ini di pasar, asik, bebas. Sekarang saya bebas, saudara. Bukan tuh saat kita ngomong, ya udahlah sabar bro. Itu salib lu bro, salib lu. Saudara, seringkali kita salah berpikir tentang pikul salib. Tetapi pikul salib yang Tuhan mau, bukan soal itu. Tapi pikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan atau harta kekayaan dalam mempertahankan hidup kita sebagai murid Kristus. Ingatlah bahwa sangkal diri, pikul salib bukan tindakan yang dilakukan sekali saja. Ikut Tuhan bagaikan program pendidikan seumur hidup yang harus dijalani terus menerus. Upah besar menanti bagi orang yang setia, namun bagi yang menolaknya akan menerima kebinasaan. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita setia mengikut Tuhan. Mari kita tetap mengikut Tuhan, sangkal diri, dia gembala agung kita. Dia akan menuntun kita. Kita mengikuti jalannya. Kita mengerti. Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan kalau suara Tuhan diberitakan saat ini, mari kita lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Dan sebenarnya ada sesuatu hal yang akan tapi karena waktu, jadi lebih baik kita melihat bahwa kesimpulannya menyangkal diri dan memikul salib adalah panggilan untuk mengarahkan hidup kita sendiri kepada Tuhan. Yang penting buat hidup kita adalah apa sih yang menjadi kehendak gembala kita. Tuhan sebagai gembala apa yang bahkan jikalau harus mati sekalipun. Ingat ini sebagaimana digambarkan dengan perjalanan memikul salib ke tempat dipaku itu adalah syarat yang harus ditempuh. Tujuan akhir adalah mengikuti Yesus, masuk dalam hubungan pribadi dengan Dia secara utuh. Sehingga kita bisa berkata, bukan aku Tuhan, melainkan Kristus. Dan kita mau sangkal diri, pikul salib. Karena tanpa salib tidak ada kemenangan, tidak ada kuasa. 2 Timotius 2 ayat 11, saya akan akhiri dengan ayat ini. Jika kita mati bagi Dia, dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan berikan satu janji ini. Jika kita mati dengan Dia, pikul salib, bahkan mungkin harus mati secara kedagingan, saudara, kita akan hidup dengan Dia. Menerima kemuliaan dan dikatakan jika kita bertekun pikul salib, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Mari kita sangkal diri, pikul salib. Karena dengan salib itulah kita akan menerima kuasa yang luar biasa. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tetapkan imanmu,
Dan kalau tadi berkata bahwa aku akan mengikut Tuhan, mengikut panggilan-Mu Tuhan seumur hidupku. Jadikan itu satu komitmen. Di dalam masa-masa seperti ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasanya pengen marah. Rasanya ada keinginan untuk balas perkataan-perkataan yang jahat gitu. Rasanya ingin tulis di media sosial. Tapi Tuhan berkata, sangkal diri. Kamu bisa untuk tulis, balas, tapi apa bedanya dengan yang lain? Dan saat kita harus menahan diri, diperkatakan yang negatif, yang sebenarnya tidak seperti itu saudara, menyakitkan. Tapi di situ Tuhan mau, ayo ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Hal yang gak enak, tetapi di balik semua itu Allah turut bekerja. Saya percaya ada mujizat yang luar biasa. Saat kita bertahan untuk menyatakan, Tuhan aku hanya pengelola, semua ini dari Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ada sesuatu kegerakan yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan melalui anak-anaknya. Bertahan di dalam semuanya. Dan saya percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Sekalipun melewati lembah yang kelam, Tuhan bilang tidak stay di dalam lembah kekelaman. Kita lewat. Kita gak selamanya di situ, kita melewati. Aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Terpuji nama Tuhan.